review aja Pak bahwa IHSG kita ini kan dalam formasi yang bagus. Nah, Formasi bagus, cocok lah. kita juga benar secara teknikal kita berada di inverted head and shoulder Pak patternnya. Nah, dengan kemarin neckline di 6750 juga berhasil dilewati dan ini di pemberhentian pertama di 6810 untuk menuju target 6910. Dan kemarin juga ada data CPI keluar Pak, di mana surprisingly inflasi di Amerika turunnya begitu cepat sehingga mencapai 3%. Di mana target dari The Fed sendiri sebetulnya dari 2 udah naik ke 2,1 ya Pak ya? Iya benar. Nah, ini dan ini kan sebetulnya fenomena yang terjadi di Nasdaq, terjadi di Dow Jones selama sebulan terakhir sebelum pengumuman CPI. Ini kan sebenarnya mereka udah curi start untuk rally duluan nih Pak. Nah, menurut Pak Fahrul nih Pak, sesuai dengan tema kita nih, ini bull run atau bear run Pak? Wah, benar. Kalau kita lihat ini agak beda kasus ya. Kalau yang kasus di kalau di kasus di Amerika Serikat, pertanyaan terbesar itu sebenarnya ya kalau untuk di sisi The Fed nih ya, kalau untuk di sisi Amerika Serikat itu masih full of doubt sebenarnya. Gara-gara pasar tenaga kerjanya itu masih kuat banget kok. Inflasi di sana itu masih kencang banget. Masih strong. Jadinya yang paling ditakutin itu ini kalau untuk di Amerika ya. Kalau untuk kasus Amerika, aku lebih percaya ini bull-nya bear sebenarnya. Untuk kasus Amerika. Oke. Karena walau bagaimanapun ya aku lihat ya, kalaupun resesi itu nggak kejadian di akhir tahun ini, concern bahwa ada suku bunga The Fed ini susah turun itu bakal masih jalan nih kejadian. Walaupun memang sampai akhir tahun ini paling nggak sampai September Oktober lah. Sampai September Oktober kita masih akan melihat arah inflasi ini turun. Mungkin masih akan ada kenaikannya, tapi kalau aku lihat di sisi di sisi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat itu ya masih tinggi banget. Kita masih bisa mengalami ada shock kemungkinan di pasar Amerika itu sekitar bulan September atau Oktober kok. Itu yang aku lihatnya. Gara-gara sekarang ini kalau aku lihatnya outlook likuiditas itu masih terlalu bagus sebenarnya at current interest rate di Amerika Serikat. Itu yang sebenarnya membuat The Fed itu rada flip-flop berapa itu kemarin. Dan marketnya bingung loh. Kemarin itu US Treasury turun, yield sampai lompat lagi, 10-year-nya ke 4%, curve-nya yang 2 tahun itu sempat lebih tinggi daripada yang 10-year ya. Tapi gara-gara bingung, 2 hari terakhir turun lagi kok. Itu yield-nya. Itu ya sebenarnya kalau aku lebih lihatnya, aku lebih doubt sama pasar di Amerika Serikat. Jadinya, dan sekarang kalau kita lihat dari postur, rally yang AI ini kan udah terlalu kencang ini, dia udah jauh lebih kencang daripada saham-saham lain. Saham-saham lain itu kayaknya ditinggalkan. Yang aku lihat justru pasar Amerika ini cenderung rentan. Itu yang aku lihat sebenarnya. Berbeda dengan kita lihat sebetulnya ya. Jadi mungkin kalau saya lihat kan memang trigger utama di pasar Amerika ini kan ya kita tahu rally AI ini kan luar biasa ya Pak ya. Ini luar biasa. Ini kalau buat saya AI ini new bubble kok. Ini new bubble. Iya. Ya, di mana semua inflow lari ke AI dan AI-nya begitu bubble, tinggal nunggu kapan AI-nya pecah, ini benar-benar baru liquidity-nya hilang gitu Pak kayaknya. Baru liquidity-nya hilang. Tapi ini udah berapa kali pecah kok. .com bubble 2021 pecah. Habis itu 2021 crypto bubble pecah. Ada aja kejadiannya. Terus apalagi meta dan kawan-kawan pecah, udah kejadian juga kan. Ini sekarang ada AI lagi. Jadinya kalau aku sih menurutnya memang kebingungan itu major memang kejadian di Amerika Serikat. Karena kondisinya itu gini kok. Kondisinya itu adalah ini yang masih aneh itu ya. Inflasinya udah naik 5%, tapi kenapa likuiditasnya masih sebanyak ini? Itu makin hari itu makin nggak make sense. Jadinya memang wajar The Fed-nya itu ngeluarin sesuatu yang flip-flopping juga ke market. Kayak market lu dengan likuiditas kayak gini, lu nggak bisa expect inflasi itu turunnya cepat. Itu yang sebenarnya sampai saat ini itu membuat kalau untuk pasar Amerika, pasar bondsnya itu bingung sebingung-bingungnya. Itu yang kejadiannya sekarang kok. Bingungnya setengah mati. Tapi kalau untuk sisi emerging market,
Kalau aku lihatnya ya, kalau spesifik di beberapa negara, kalau aku lihat itu arah makro dari Asia ekonomi, terutama Indonesia ya, itu very clear sebenarnya. Amerika katanya apa namanya inflasi belum turun, Eropa nggak jelas, tapi Asia hampir semua pasar di Asia itu, ekonominya itu menunjukkan tren penurunan inflasi kok. Kecuali Singapura. Oke. Singapura beda Oke. kasus. Itu ekonominya beda itu. Singapura itu apa namanya di tengah-tengah. Itu yang kecil mati di Ya, tengah-tengah. ya, Itu ya. kondisi Singapura sekarang. Justru kalau kita lihat di sekeliling itu ya kayak apa yang kejadian di Filipina, di Malaysia, di Indonesia, trennya itu kalau kita lihat inflasi turunnya firm banget. Kemarin itu kita Yes, yes, turun yes. ya, inflasinya di bawah konsensus, di bawah 3,5 sampai 3,5%. Terus juga core-nya itu terus turun kok. Kalau Yap, core-nya terus turun, kalau aku lihat ini, ke depannya itu pasar itu akan lihat ada ketidakpastian di negara maju, sementara tren yang hampir pasti di negara berkembang ini ada disinflasi. Ceritanya ini disinflasi kok. oke. Disinflasi di negara berkembang, dan policy yang diambil oleh negara sampai saat ini oleh BI, itu masih ngejaga gimana caranya inflasi ini nggak naik. Dengan dia jaga Oke. nilai mata uang kan itu dia bilang ya. Nah, jadinya apa yang aku lihat ini, hal yang berikutnya harus kita betting, terutama kalau untuk di emerging market ya. Kalau kita mau betting in US market at current situation, kalau menurut saya at any sentiment itu bisa easily balik, bisa easily jatuh lagi. Klik. Ya. Tapi dengan tren disinflasi yang clear, terus neraca perdagangan kita yang surplus, aku masih dalam pandangan kayak waktu bilang Juni waktunya beli pelan-pelan. Emang terbukti ya Juni udah naik. Aku masih lihat dari bulan yang sekarang sampai akhir kuartal 3 dan kuartal 4 di pasarnya Indonesia yang ada itu tinggal upside. 90% upside-nya, 10% downside-nya. Itu yang aku lihat. Nah, Mungkin dari mana? besar kita sentimennya mungkin dari sentimen mungkin Amerika waktu gejolak kita ya sedikit banyak pasti kena sentimen lah ya. Kita Tapi saya kena. lihat ini adalah waktu dari market Indonesia untuk decoupling dari sentimen Amerika. Yes, Mungkin kalau kita benar. flashback di tahun 2009 itu kan sebetulnya kita di 2008 itu kan secara fundamental kan baik-baik saja Pak. Tidak separah Amerika waktu tahun 2008. Karena kita cuma kesedot secara likuiditas, kita struktur marketnya ditopang oleh asing 70%. Kan? Ya. Jadi ketika Amerika krisis, kita ada rush liquidity balik ke Amerika, karena kita salah satu market yang cukup bertahan waktu itu, dan akhirnya kita ikut jatuh. Nah, ini pada waktu recovery tahun 2009, ini kan kelihatan Pak, bahwa kondisi market Amerika dan Indonesia ini decoupling. Yang Amerikanya masih struggling, Indonesianya udah kemana-mana gitu kan, udah rebound kemana-mana, udah balik ke sebelum crash, bahkan melebihi sebelum crash gitu Pak. Nah ini apakah ada potensi hal yang sama Pak? Mirip kok. Bakal kejadian. Mirip, bakal kejadian seperti itu. Cuman temanya agak berbeda. Kalau at that time ya, waktu tahun habis recovery, habis krisis, Indonesia itu outperform dunia, itu driver utamanya itu adalah komoditas sama mining. Yes. Komoditas mining sama consumers. Yes. Kalau aku mulai memandang, ini ya, dekat-dekat kuartal 3, habis ini ada sentimen dari pemilu. Orang udah mulai lihat pemilu ada, nah yang sekarang itu market belum price in nih buat consumer. Pemilu ini kemungkinan kalau menurut bacaan saya kok, ya yang aku percayai sekarang, karena kalau politik ini separuh ada kepercayaan itu kok. Ini kayaknya aku mulai lihat 2 putaran ini kok. Kita aku lihat kok. Sepertinya seperti itu Pak. Kayaknya nggak berhasil menego yang sebelah kayaknya. Iya, kayaknya terakhir aku dengar kayak gitu, ada resiko ke sana. Resikonya apa? Kayaknya harusnya lihat kalau nggak ada pemilu 2 putaran, nih kalau nggak ada yang 2 putaran nih, ya nggak ada ekspektasi 2 putaran, kuartal 3 consumer selesai. Kalau saya bilang itu udah hampir good thing price in kuartal 3. Iya. Tapi ini mudah-mudahan ya aku lihat 2 putaran beda nih. kalau 2 putaran beda.
Jadi Ya, ya, tahun setuju. depan itu yang belum banyak orang bahas itu ya kalau 2 putaran itu tahun depan itu seru kok. Kalau sampai Pilpres 2 putaran, berarti Februari pemilu, oke? Juni pemilu, bayangin habis itu Juni pemilu lagi, akhir tahun September pilkada kok. Wah, itu seru setengah mati itu. Betul. Itu kita sih grup bisa ketopang ya, Pak. Jadi kalau kita ngomong grup tahun ini kita ketopang dari net Komoditas, ekspor komoditas, tahun depan itu kayaknya penopangnya konsumsi lagi tuh, Pak. konsumsi bakal gede. Jadinya dengan ada cerita itu dan itu belum terlalu banyak diobrolin sama masyarakat, aku sekarang punya pandangan kita kan udah bullish consumer dari awal tahun ya. Alhamdulillah Betul, ICBP, betul, Mior dan betul. lain-lain yang long aja yang bareng kita dari awal tahun itu udah ongkang-ongkang kaki aja cuan, nggak pakai pusing Nggak trading. usah mele macam-macam, Pak. Mele ICBP aja at least sudah 25% kok, Pak, Udah sekarang. 55%, benar. Aku lihat apakah masih ada potensi di rating lagi. Aku lihat paling enggak ya, walaupun paling optimisnya itu bisa sampai kuartal 1 2023, itu optimis banget ya. Cuman aku sekarang base case-nya paling enggak sampai akhir kuartal 3 2023. Oke, oke, oke. Jadi sampai kuartal 3 2023. Hmm. Itu masih bisa Ya, jalan. tapi kita setuju lah, Pak. Memang untuk saat ini kan kita nggak punya sentimen jelek ya. Kita punya neraca perdagangan juga masih bagus. Terlepas dari batu bara yang terkoreksi hampir 60%, ternyata kita juga masih growth. Growth-nya masih 5% lebih dari GDP kita. Terus terlepas juga dengan yang katanya bisnis realnya lagi berat, ternyata juga uh, not bad gitu, Pak. Ternyata Oh, bisnis not kita bad. juga not bad. Habis itu di satu sisi, walau aku masih percaya secara struktural consumer, aku rasa mining juga not bad kok. Valuasinya nggak akan balik ke Betul, yang kemarin-kemarin, yang tinggi nggak. Tapi paling nggak betul, betul, 15%, 20% dari hari ini masih bisa balik. betul. Karena kita kan lihatnya simple aja, Pak. Kalau dengan batu bara udah kelihatan bottomnya di 120, 140 nih. Kan kita mulai bisa berhitung nih, expected EPS dari masing-masing emiten ini berapa. Kayak ITMG lah, ya mungkin expected EPS-nya nggak akan jauh-jauh dari 9.000 lah. Berarti kan kalau di harga sekarang 25.000, dia PI-nya 2, gitu kan. Nah, Iya, PI 2, kalau kemarin waktu harga dia 44.000, itu kan PI-nya dia juga PI 3 kan. iya benar. Jadi ya sebetulnya masih ada upside, tapi upside-nya memang terbatas ya. Iya 10 benar. 15% itu masuk akal, Pak. Jadi kalau kita lihat ITMG, kita lihat apa lagi nih? PTBA deh, PTBA tahun lalu IPS 1.100 ya, 1.090. Mungkin dengan pelemahan yang ada sekarang, asalkan dia bisa menjaga volume, kan PTBA cenderung tidak volatile ya, karena dia jualan Iya SC3. benar. Hmm. Mungkin IPS dia bisa di level 900-an, Pak. Di mana dengan Mungkin banget benar. harga 2.700 ya berarti PI-nya 3 gitu kan. Benar. Masih ada lagi. Kalau Secara aku lihat historical PI masih oke. satu lagi Secara komoditi yang aku historical lihat PI ya oke. benar. Jadinya komoditi itu tidak akan se-fabulous 2 tahun lalu, cuman nggak jelek juga kok. Terus satu lagi, yang Benar, benar. komoditi player ini mulai cenderung senang bagi dividen nih sekarang kita mesti aware. Benar, itu Dan cerita, satu-satunya cara dia supaya nggak ditinggalin, Pak. yes, dan aku lihat memang juga owner-owner dari perusahaan batubara ini juga ada kepentingan untuk tetap tinggi dividennya. Nah, terkait dengan Ya, dividen ini kok, mereka kita kan, pengen cash out lah. ya, tolong cash out, Mereka benar. pengen cash out lah, kalau saya lihat. Karena nggak mungkin mereka reinvest terus di gold kan, Pak. Ya, cannot. Nah, Dan jadinya ini yang aku lihat daripada ya, mereka reinvest di perusahaan yang sama, mereka cenderung, oh ya mendingan bikin entitas baru kan, di cash out, bikin entitas baru, di IPO-in lagi, yes, itu lebih make money daripada dia shifting dari existing emiten gitu kan. yes. Terus tema ya terkait dengan itu kok, tema yang aku lihat tuh gini, kan kita udah expect bond market rally kan udah pada rally nih bond. Betul, Semuanya betul, betul, udah pada cuan. Yang betul. berikutnya itu yang wave yang belum diantisipate. Ini menurut aku nih orang-orang belum pada anticipate. Kalau yield-nya udah turun seperti serendah ini kok. Yield kan udah rendah ini, 10 year udah 6,2, bond yang 3 tahun, yang 5 tahun itu udah tinggal 5,7%, 5,9%, udah rendah banget. Tema berikutnya itu yang kita jangan lupa adalah banyak institusi lembaga keuangan non-bank kita itu menghadapi apa namanya itu reinvestment risk.
gara-gara yield-nya udah rendah. Betul. Yield-nya udah rendah gitu. Misalnya bond yield udah kalau sesuai sama target kita akhir tahun 6%, ternyata di saham banyak yang dividen yield-nya 5% ke atas kok, 6% plus ada pertumbuhan. Betul. Betul. Jadi aku lihat itu juga tema yang kita nggak lupa. Ini aku lihat jadi masih ada tema consumer pemilu. Habis tema consumer di pemilu bersamaan juga nanti kalau dari Trimegah Effect BI potong bunga. Ini kita tinggal nunggu waktu ini. Habis BI potong bunga, Betul. yang aku lihat pasar harusnya akan switch ke tema dividen play. Kenapa? Gara-gara yield udah kerendahan, akan banyak, ini ya pertanyaan terbesar dari isti-isti investor itu harus masuk ke saham-saham yang yield dividennya besar. Dividen play. Untuk nge-replace bondnya yang menghadapi reinvestment risk. Itu yang berikutnya kok. Itu yang aku lihat. Kalau ini udah turun, bond yield turun di bawah 6%, asuransi, dana pensiun, putar balik. Itu yang aku lihat. Jangan lupa ini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum aware, yang namanya asuransi dan dana pensiun ini kan punya iuran yang tetap setiap bulannya. Mereka ini dapat inflow terus. Jadi mereka nggak bisa. Waktu kemarin yield-nya tinggi, mereka borong bond semua dengan harapan bisa mengcover selamanya untuk mereka expected return-nya. Nggak bisa. Jadi mereka pasti beli hanya sesuai cash flow in. Nah, sedangkan uang ini kan masuk terus nih, dana pensiun, asuransi. Nah, sedangkan bond yield-nya semakin turun. Berarti kan mereka harus cari belanjaan lain supaya bisa menyesuaikan dengan arahan investasi dari asuransi ataupun dana pensiunnya. Ya, rata-rata dana pensiun itu minimal mintanya 9%. Asuransi kurang lebih lah. Jadi dana pensiun itu 8-9%. Dengan kata lain, kalau mereka udah nggak bisa cari di bond, setiap uang inflow yang masuk ke dana pensiun dan asuransi ini pasti akan lari ke pasar saham. Yang punya dividen kok. Seperti itu. Punya dividen. Dividennya tinggi dan growing. Play safe dulu. Play safe. Pasti mereka play safe dulu. Mereka pasti carinya yang pertama ya dividen dulu. Dari bond mereka ke dividen. Kalau dari dividen ternyata saham yang punya dividen ini udah naik dan dividen yield-nya turun, baru mereka ke saham-saham growth yang tidak bagian dividen tapi menjanjikan pertumbuhan yang luar biasa. Yes, itu biasanya turn cycle-nya seperti itu. Turn-cycle-nya seperti itu. Jadi tapi kalau aku lihat nih kita mesti ready. Jadi kalau untuk call ini ceritanya bisa banyak ini kok. Yang satu cerita ternyata dia agak jelek-jelek banget. Habis ini ternyata ini rajin bayar dividen loh. Mungkin kalau kita bisa expect 3 tahun ke depan mereka rajin bayar dividen, itu bisa kita compare misalnya ITMG ini setara sama bond berapa tahun sebenarnya kalau dia ngasih dividen constantly. Betul. Jadi kalau kita sekarang ngomong ITMG deh, dividen payout 65%. 60% deh, kita nggak usah ngomong 65%, kita ngomong 60% deh. Kalau dia EPS-nya katakanlah 9.000, dengan dividen payout 60%, berarti dia membagikan dividen kurang lebih 5.400 setahun. 5.400 setahun dengan harga 25.000, itu lebih dari 20%. Yes, 20% dividen yield kok. Masa institusi besar nggak masuk? Itu yang kita harus aware nih. Ini permainannya bakal geser ke situ dengan turunnya bond yield. Kita harus aware nih. Memang kita harus mikir secara insti nih. Kalau insti kan gimana kondisi sekarang retail kan udah mulai kurang nih Pak di bursa. Berikutnya yang akan dominasi ya pasti duit insti yang masuk. Lah duit insti ini kita harus berpikir secara insti. Mereka carinya apa? Mereka cari yield, mereka cari return yang sesuai dengan arahan investasi mereka. Kalau itu udah dapat dari dividen, mereka nggak akan pergi ke risky stock. Kecuali kalau memang dividen stoknya udah habis, udah price in semua, ya baru mereka cari ke risky stock kan, Pak. Tapi saya rasa kondisi sekarang kita nggak usah ngomong coal, Pak. Kita ngomong industri macam MPMX saja itu dividen yield-nya juga 5% lebih gitu kan. Iya, benar. Tanpa kita melihat growth ke depannya juga gitu kan. Kevin, ini kan bisnis-bisnis yang growing dengan dividen yield yang juga nggak rendah. Gitu kan. Iya, jadi temanya yang aku lihat. Finance model ADM, Cevin, Home Finance, ini kan semua dividen play dengan growth yang juga jelas gitu kan. Benar. Jadinya kalau aku lihat ini dengan kita habis ini bunganya bisa turun, ya menurut aku ya tema yang juara ini ya, ini kan kita kemarin kan tema trading kanan kiri ya Pak ya, by sektor.
aku mulai lihat abis ini dividen play itu bisa ini ya sampai akhir tahun sampai sebelum pemilu itu bakal jadi tema yang paling jalan nanti. Karena yang Dan aku percaya, ini walaupun ada biasa. beberapa hurdle, walaupun ada beberapa hurdle di asuransi dan dana pensiun, mereka kan nggak bisa serta merta putar balik itu, Pak. Tapi Benar, current model mereka itu tuh udah nggak make sense, udah pasti bingung abis ini. benar. Mereka harus pindah ke dividen yield stock itu ya kita lihat. Ini kenapa saya setuju, Pak. Mungkin kalau Pak Farul ngeliatin jurnal saya selama sebulan terakhir ini, saya itu biasanya kalau habis dividen, Pak, saya itu biasanya waktu kumdate saya suruh jual, beli lagi nanti setelah beberapa hari setelah ex-date. Tetapi sebulan terakhir ini arah saya sudah beda. Kumdate hold. Ketika ex-date nanti didiskon kurang dari dividennya, average up. Contoh Setuju. nyata, INDF, ICBP. Kita ngomong ICBP dari 11.400 dengan dia punya dividen Rp180. Ternyata diskonnya begitu ex-date nggak sampai 180, Pak. Begitu kita masuk Benar, Pak. sudah demikian. INDF pun demikian. Dan ini arahnya udah beda. Kalau dulu orang begitu dividen, orang kumdate rame-rame buang, ex-date rame-rame buang, mereka baru kolek lagi beberapa hari kemudian. Cevin contoh nyata. Itu cuan sisi, Pak, yang ngincer dividennya, Pak. Jadi arahnya udah beda, cara mainnya udah beda. Cara mainnya beda, beda. Udah beda. Jadi gameplay retail yang selama ini mendominasi 2020 sampai 2022, ini udah tergantikan lagi dengan gameplay insti nih. Gameplay insti, seperti benar. era-era sebelum 2020. Nah, gameplay insti gimana ya? Kayak gini nih gameplay insti gitu kan. Setuju. Yield-nya masih masuk, hajar. Yield-nya masih masuk, hajar. Growth-nya masih masuk, hajar. Setuju. Gara-gara pada dasarnya sekarang itu kayak gini, kondisi COVID itu membuat orang lupa sama dividen yield. Nobody talk about it. Di report-report zaman dulu ya, kalau report zaman dulu tuh mention dividen yield. Berapa tahun terakhir jarang, habis ini balik, gitu ya gue lihat. Dan kita harus anticipate itu. Karena apa, Pak? Selama COVID, return-nya itu di atas 50%, Pak, individual stock. Apa artinya dividen 5%? Tapi begitu kita ngomong individual stock ini yearly 15-20%, seperti yang kita ngomong kan, apakah tahun ini bisa make money? Tahun ini bisa make money, tapi ekspektasinya diatur. Kita nggak mungkin bisa ngincer 50% plus. Kita bisa 20-25% itu good enough. Di mana 20% ini dengan ada tambah dividen 5-10%, ya itu berarti, Pak. Setuju, benar sekali. Jadinya kalau aku sih nyaranin back to basic. Back to basic, kembali masih back to basic, tapi lebih spesifik lagi, sekarang kita cari dividen play. Kita temukan hidden jewel itu, dividen play, ada beberapa saham komoditas, tadi Koko pernah bahas. Multi finance, aku masih sangat bullish sama multi finance, tapi pilih yang punya backup ya, yang punya backupnya dahsyat, gara-gara kebutuhan modalnya pasti tinggi, itu boleh diambil, itu ceritanya. Betul. Ceritanya aku lihat ya, pokoknya yang dividen aristokrat itu ya aku lihat. Kontraktor tambang itu rajin juga tuh bagi dividen tuh. Yes, benar sekali. Jangan diremehkan. Sekarang orang nyarinya dividen. Ya harus bisa pola berpikir baru lah. Harus bisa pola berpikir baru itu kita lihat. Karena sekarang dominasinya pasti insti play ya. Sekarang kita sadar lah Pak. Ya. Karena satu hal lagi gini, turun, orang kemarin itu pada bertanya gini, Rul, kita hajar tag lagi ya gara-gara bunga turun. Ini beda. Di Indonesia nggak ada AI, jangan lupa. Kita nggak ada AI, we are not AI game. Ya. Jadi kalau saya sih gini Pak, sebetulnya saya setuju masalah Insti ini udah melirik tech karena tech ini udah under own sekali kan. Insti yang punya sektor tech lah boleh dibilang. Oleh karena itu mungkin kalau hari ini ada redemption reksadana besar-besaran, yang goyang cuma big banks Pak. Saham tech-nya malah kemungkinan besar naik karena under own by institusi gitu kan. Institusi benar ya. Nah, tinggal dilihat Pak, tech kali ini nggak seperti tech tahun 2021 yang semua berbau tech pasti naik. Kali ini akan terkonsentrasi pada tech-tech yang memang nggak cuma jual mimpi. Tech-tech yang memang udah proven.
Nah, ini yang lebih menarik lagi, Pak. Artinya apa? Kita kan udah tahu, emiten tech di Indonesia ini sedikit. Emiten tech yang benar-benar nggak jual mimpi itu lebih sedikit lagi. Iya. Bayangkan dari sedikit emiten ini, ada banyak insti yang berebut untuk masuk untuk placing ke mereka punya portfolio karena mereka under own. Barangnya cuma itu toh, Pak. Mungkin dihitung yang menjanjikan 10-15 biji aja, Pak. Dibagi sekian institusi, sekian asuransi, sekian dana pensiun. Ini menarik, Pak. Selected, tapi calon multi-baggernya banyak di tech yang selected ini. Karena terkonsentrasi sekali. Iya benar. Dan terkonsentrasi banget. Kalau dilihat rata-rata, Pak. Bukan hanya insti yang under own. Retail pun udah under own, Pak. Tapi under own, tapi nggak convincing juga kok. Ini not Benar. Bukan waktu, enggak, ini under on, tapi ini bukan waktunya untuk betting pada sesuatu yang nggak jelas, enggak. Belum waktunya untuk masuk kayak gitu. Betul. Makanya kan langkahnya kan pasti satu, dividen stock dulu. Benar. Stock di mana mereka nanti udah naik karena di Uber banyak institusi, otomatis kan dividen yieldnya juga turun kan, Pak? Ya turun, benar. Dividen yield turun ini, baru mereka melirik barang-barang yang seperti ini nih, yang menjanjikan prospek ke depan dengan double triple digit untuk growth-nya mereka dan posisinya banyak yang under own. Iya benar. Ini Pak, ini next step-nya sih menurut saya kayak gitu. Jadi ya tapi harus benar-benar bisa melihat mana nih yang tech yang beneran, mana tech yang jual-jualan cerita doang gitu kan. Benar. Satu lagi ya. Nah, terus satu lagi aku lihat di kondisi kayak sekarang, ini ya, kalau kondisi kayak gini ya, orang itu bakal demand dividen yield dan gitu-gitu, kita di kondisi sekarang itu ya, kayaknya mesti agak hindarin yang lagi nyari capex cycle gue. Capex cycle harusnya kemarin-kemarin, capex cycle kelar, jalan. Nah, tandain deh, baca risetnya Trimegah, ada company yang capex cycle-nya baru selesai. Itu yang cakep, 2 hari terakhir. Tanya kok Bernard, apa yang baru? Ada riset Trimegah, gabung terima. Ada kita bahas. Itu juga harus aku lihat itu mesti kita lihat itu akan jalan. Gara-gara at the cycle itu kita lihat ya ada perubahan insti-insti yang pindah dari obligasi nyari kepastian cash flow di saham. Itu yang kita lihat. Betul. Nah, kalau yang ceritanya capex cycle ya inilah ya. Eranya juga udah lewat lah capex cycle sekarang. Jadi ya, mana yang udah selesai kok? Mana yang udah selesai, waktunya menuai cocok ini. Betul, setuju. Nah, kalau kita ngomong suku bunga turun, kita ngomongnya tentu ngomong ke big banks dong, Pak. Ini nggak asik kalau nggak ngomong big banks. Big banks, benar. Dan big banks juga kalau simple pakai Gordon Growth, pakai model terus kita estimasi dividen yield, masih banyak dividen yieldnya bagus. Kayak Mandiri, gede Pak. Exactly. Jadi kalau mungkin teman-teman kemarin melihat saya dan Pak Fahrul agak tidak suka big banks, dengan kondisi saat ini, big banks ini salah satu emiten dengan liquidity yang tidak terbatas, boleh dibilang ya Pak ya. Iya benar. Liquid semua, bisa masuk berapapun, terutama untuk fund-fund gede itu bisa masuk berapapun, dan dividennya not bad. Iya benar. Ini agak beda ya. Saya waktu itu sama Ko Bernard, kita itu nggak suka big banks. Waktu inflasi naik sampai bulan Maret, bulan April kita nggak suka. Betul. Tapi memang terbukti kan, ada krisis even di Amerika. Ada krisis waktu itu berhasil loh, bener loh kita bilang ada krisis. Kalau tapi sekarang udah tertanggulangi, arahnya udah beda ini. Arah makronya inflasi turun. Arah makronya reka. Kita mesti aware. Dan memang big banks kita melihatnya yang berbeda cuma satu, Pak. Kita ini pintu masuk ke Indonesia itu selalu lewat indexing kan rata-rata fund asing. Iya benar. Nah kalau fund asing indexing ya pasti lewatnya lewat big banks, Pak. Mau nggak mau. Iya benar. Jadi inflow-nya unlimited, Pak. Inflow-nya unlimited. Itu yang membedakan. Nah, ini baru
barusan saya lihat data Amerika keluar lagi nih Pak, PPI. PPI-nya turun di bawah estimate dari 0,2% ternyata datanya 0,1%. Ini inteks sih bahwa memang inflasi barang di Amerika itu udah selesai. Yang dimasalahkan sekarang hanya inflasi jasa, inflasi dari Inflasi jasa ya tenaga benar. kerja, demand dari tenaga kerja yang tetap tinggi. Nah ini kira-kira apa ya Pak penyebab demand tenaga kerja yang begitu solid selama 2 tahun terakhir ini Pak? Oh, demand tenaga kerja yang solid, ini kan services kok yang solid kok, jangan lupa. Services itu berarti tanda-tandanya, kalau services itu kan belanja lanjutan ya, kebutuhan tersier. Kalau bahasa kita sekolahannya dulu. Itu berarti masyarakat Amerika itu masih banyak uang. Memang excess saving zaman pandemi itu belum selesai. Masih banyak excess savingnya. Dan beberapa riset di Amerika itu ceritanya bahwa excess saving ini baru habis, katanya perhitungannya Oktober-November. Excess saving ini Oke. baru habis, jadinya baru nanti misalnya, oke, tabungan aku udah habis, harga barang udah naik, saya mulai berhemat. Itu kan yang lagi ditunggu siklusnya. Kita belum nyampe di Amerika, baru di situ. Jadi Itu menyebabkan. mungkin dari 2 bulan lalu kan Amerika udah mulai mengurangi mereka subsidi COVID ya Pak ya. Iya benar. Terus dengan ada debt ceiling mereka fix mengurangi masalah social support. Iya. Nah ini memang ada lagging transmission ya Pak ya. Lagging transmission ya memang kelihatannya dari harga barang dulu nih udah kelihatan nih. Orang udah mulai nggak gila-gilaan beli barang nih. Iya. PPI mulai turun, inflasi turun. Nah, baru berikutnya setelah barangnya selesai, baru jasanya ya Pak ya. Yang mungkin Jasa terakhir orang kayak gini Pak. Jadi misalnya ya udah pada mahal, udah pada naik, ya orang nggak ngambil jasa lagi. So, jadi kalau kayak di Amerika itu kan yang mahal kan barber kok. Udah nggak potong serabut sering-sering. Kalau mahal kan gondrong semua itu di situ kan ceritanya. Oke. Nah, ada kekhawatiran masalah market properti di Amerika, Pak. Jadi kalau kita melihat komponen inflasi di Amerika, sebetulnya energi semua ini kan udah turun. Sisa masalah shelter, Pak. Sisa masalah shelter yang secara harga masih naik 7%, Pak. Nah, shelter masih naik 7% gara-gara wages growth masih ada, unemployment rate masih rendah. Nah, orang-orang ini belum pada balik ke rumah orang tuanya. Nah, padahal kalau kita lihat secara kondisi nyata, demand properti ini udah mulai menurun. Harga properti di Amerika ini sebetulnya udah mulai menurun nih, Pak. Iya. Yeah. Penjualan propertinya menurun. Tinggal sebetulnya masalah rent price ini ya, Pak ya, yang rent price belum menurun ya. Tapi rent price itu sticky, turunnya itu belakangan. Rent price itu baru turun kalau orang udah nganggur, Koko. Ini belum loh. Labor market, unemployment rate masih all time low. Nganggur dulu. Orang pulang kampung kok, udah nggak tinggal di kota lagi. Udah nggak ngeren lagi. Itu yang paling penting. Ini belum kejadian. Jadi tetap indikator utama di non-farm payroll ya Pak ya? Non-farm payroll. Kita lihat. Itu indikator utama non-farm payroll. Itu ya aku lihat. Sama kita lihat data PCE inflation-nya. Itu yang paling goals-nya, paling penting. Sama The Fed ya. Itu ya. Oke. Tapi satu lagi, seperti aku ceritain kemarin sama Ko Bernard, kita tuh punya non-consensus call bahwa nggak peduli sama The Fed, Indonesia sekarang itu nggak apa-apa. Apakah Indonesia itu berkali-kali bisa ahead The Fed? Kita udah berkali-kali. 2007 waktu The Fed masih gas terus naik sebelum krisis, Indonesia udah bisa potong loh. Gara-gara inflasi kita emang udah terkendali. 2016 The Fed masih naik bunga 2016 kok. Bank Indonesia hajar turun. Karena memang kondisi lokalnya sudah memungkinkan. Kalau di kondisi sekarang juga aku lihatnya, apakah Indonesia bisa hajar turun? Aku lihat bisa. Tricky-nya nanti tinggal timingnya nih kita lihat. Saya setuju nih Pak. Saya sih timing penurunan pertama antara akhir bulan ini atau akhir bulan depan nih Pak. Juli Agustus nih. Nggak jauh-jauh dari itu. Bang aja kalau aku Agustus September kok. Dekat-dekat lah. Agustus September dekat-dekat lah. Oke lah. Dan saya sendiri punya view mungkin sampai kuartal pertama tahun depan kita mungkin udah 2 atau 3 kali rate cut Pak. Setuju, bisa banget. Jadi kalau saya ngelihat, memang kan kalau kita ngelihat secara bond yield sekarang kan udah di kisaran 6% ya Pak ya, 6,1, 6,2 untuk yang 10 years lah. Yeah. Nah,
target saya sendiri sih sebetulnya kalau kita masih mengincar yang namanya capital gain dari FR, ini kita masih ada upside nih Pak. Mungkin bayangan saya target bond yield yang ada di otak saya ini 5% nih Pak sampai kuartal 1 tahun depan. Ya 5 poin X bisa lah kuartal 1 tahun depan. Tapi kuartal 1 tahun depan ya habis rally aku saranin Halo? ini agak beda nih 2024. Ya halo ya. 2024 bayangan aku sekarang apapun yang kejadian ini kan 2023 udah tahunnya bond sebenarnya kok. Udah clear kan? Betul, 2024 betul. itu tahunnya equity. Aku makin pede 95% lah tahunnya equity tahun depan. Udah nggak lagging, udah nggak bond over equity lagi kondisinya. Oke, ini setuju Pak. Saya sendiri punya view kita kalau kolek saham di bulan-bulan ini kita ngelong sampai katakanlah 8-9 bulan ke depan sih harusnya promising ya Pak ya. Promising. Ke depan aja promising. Setuju. Kayak gitu sih. Jadi ini kalau kita punya holding power ya ini waktunya kita pakai holding power kita sih. Benar. Nah, permasalahannya kayak gini, kan ekonomi udah balik kok. Betul. Ya aku percaya, ya selalu dilemanya nih, ini money management matter ini. Holding power, bermasalah di kondisi kayak gini, gara-gara sektorialnya udah jalan, udah mau pemilu, godaan udah banyak ini kok. Saya ikutan bisnis sablon, bisnis kaos pemilu, apa main saham? Nanti oke kayak gitu. Itu nanti yang harus kita percaya, yang harus kita pemain ini aware juga. Iya. Dari real sektor itu yang menjanjikan udah banyak kondisinya. Likuiditas likuiditas itu nggak akan balik lagi ke level sebelum pas COVID, itu nggak akan balik lagi. Tapi kondisinya, orang harus sadar nih. Orang ini kadang nggak sadar, Pak. Diomong likuiditasnya kecil ya sekarang. Jangan dibandingin waktu COVID, Bos. Waktu COVID banyak orang pengangguran duit ke bursa, Bos. Makanya itu abnormal. Itu. 20 triliun daily. Sebelum COVID, ya seperti ini. Iya, benar. Kita lagi ini. Dan kalau ngomong likuiditas, satu lagi yang aku lihat, yang misalnya investor retail, kita harus aware, abis ini itu yang ngisi likuiditas itu, nanti itu pemain lokal. Yang karena bond yield ini turun, mereka harus reinvestment ke instrumen lain, mas equity. Itu yang nanti kita lihat trennya. Agak beda nih. Jadinya tahun 2022 ini 2023 ini peralihan antara retail market ke insti market. 2024 akan full insti market. Itu yang aku lihat. Full insti market 2024. Iya. Kita yang retail itu harus aware. Pola mainnya harus berbeda. Kalau full insti market, Pak, yang jelas itu satu, tidak banyak petasan, Pak. Yes, nggak banyak petasan. Tapi sehat, insya Allah, kira-kira. Udah nggak kayak kemarin-kemarin lagi. Dan kalau udah insti market, yang aku percaya juga kalau udah insti market, ini bursa kemungkinan besar bakal balikin semuanya ya. ARB ARA balik 100% normal, aturan-aturan lain itu bakal balik. Benar. Karena saya melihatnya gini, Pak. Liquidity boleh lah. Kita sekarang cuma 89T gitu kan. Tapi bayangin kalau liquidity yang 89T daily ini terkonsentrasi hanya barang-barang insti. Iya. Kenceng, Pak. Karena selama ini kan liquidity-nya kebagi ke barang-barang yang aneh-aneh itu kan. Yang naik pagi turun sore itu ya, kok ya. Benar. Dan itu sebetulnya kan insti juga nggak bisa main gitu kan. Nggak bisa main. Yang naik pagi turun sore itu nggak bisa kok, benar. Benar. Nah ini nanti sooner later kalau instinya udah jadi mover, liquidity dari katakanlah retail high net worth ini juga pasti larinya ke barang insti juga. Benar. Nah, barang insti ini tuh barang yang didukung dengan fundamental dan size. Jadi otomatis kalau di situ ada liquidity ke sana, naiknya pasti nggak kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng itu nanti. Karena reason to buy-nya valid dan liquidity nggak matter. Kita bisa masuk all you can eat kan gitu, Pak. Yes, benar sekali. Jadi saya sih beranggapan kalau tahun 2023 akhir 2024 kita bisa mulai main big caps dengan big volume, Pak.
Setuju, saya setuju. Saya justru lihat kalau memang yang paham market kita alih-alihin ke situ. Kurang-kurangin, Benar, kurang-kurangin yang liquidity-nya temporer, kita kurangin, harus kurangin. benar. Nah, ini ada kurang lebih 6 bulan nih buat bersih-bersih barang yang Ya, terlalu ajaib lah. ini harus kalau menurut Bila ini udah terakhir, ini udah kita pembersihan terakhir nih kok. Sebelum hari pembalasan tahun depan, barang kita udah harus benar semua. Itu ya. Benar, benar. Nggak bisa lagi kita asal milih barang yang ada apa flow pagi, sore jual itu susah. Ada sih, pasti ada, pasti Ada, ada. ada, ada, tapi nggak sebanyak ini. Akan lebih painful. Nggak akan Waktunya sebanyak kita sekarang. nyari gini lebih painful. Infonya, menurut aku, info yang nggak benar untuk terkait ini bakal lebih banyak daripada info yang benar. Kerennya, Benar, 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 benar. Jadi ya kita back to basic lah. Tahun depan back to kita basic. back to basic. Dividend, big caps, big liquidity. Ya kita mainnya kalau kita punya modal gede, seruduk kanan, seruduk kiri enak ini. Iya, benar. Kalau aku bilang kan dari Juni itu emang kita ada waktunya ngelong. Aku melihat masih ngelong. Aku tetap Benar. lihat masih IHSG di atas 7.000-nya kita. Insya Allah Setuju, masih Pak. jalan. Setuju. Jadi saya pribadi target pendek dari inverted head and shoulder ini kan di 6910, Pak. Iya. Kemungkinan di 6910 ini akan terkoreksi di level 6820 untuk sebelumnya kembali mengetes level 7000, Pak. 7000 sampai 7100 still possible sampai akhir tahun. Oke, pada dasarnya setuju sih kok. Kita bisa lihat ini. Terus sama satu lagi yang main emas, kalau aku lihat ya, ngelihat kondisi kayak gini, siklus ini kita lihat nih siklus suku bunga Amerika ya, naik lagi emasnya. Kalau aku sih udah mulai nggak terlalu ini ya, udah nggak seconvince 2-3 bulan yang lalu. Mungkin mungkin habis ini apa namanya nanti ada ceritanya Fed-nya dovish gara-gara ini inflasi turun sebulan 2 bulan ke depan udah harus jualan. Tapi di Iya. atas 2.000 juga insya Kalau Allah. saya lihat, iya. Kalau saya lihat sih sejelek-jeleknya emas kayaknya masih di atas 2000, Pak. Karena saya ngelihatnya simple. Kemarin kan sebenarnya dia udah break up trennya dia, Pak. Iya. 1238 di break, 1900 di tes. Begitu di tes ini begitu mudah dia untuk flipping balik ke uptrendnya. Jadi sepertinya momentumnya masih belum lewat. Cuma kalau kita ngomong sampai yang sampai 2300, 2400 itu tidak mungkin. Kayak Tapi di udah atas berat, udah 2000 berat. kalau Aku saya aku udah ngerasa ini stay. juga udah berat. Terus makanya positioning udah berat kok, udah agak berat. Iya. Nah, Jadi kalau menurut saya sih kita dalam posisi sekarang ya emas level 2050, 2000 itu akan jadi the new equilibrium dari emas. nah equilibrium. Sebelum nanti kita Bukan akan rebound. bukan time to buy lagi ya. Ini udah bukan buy area, it's not buying Ya, area. Kita kalau aku udah cari-cari waktu itu saya emas. ya, karena kemungkinannya sideways panjang tuh nanti. Kayak panjang, benar. Kemungkinan sideways panjang seperti itu. BTC gimana? BTC udah hit target saya 30.000 hit. Saya sih insist kalau di atas 30-31 sih sementara masih momentum trading ya. TP dulu 28-100 masuk. Cuma overall sih structure market di kripto masih terkonsentrasi di major coinnya, the biggest coinnya masih terkonsentrasi di BTC. Altcoinnya masih capcay. Ya, belum waktunya altcoin. Altcoin 2024 akhir kali altcoin. Jadi biasanya setelah masa baik-baik, orang itu biasanya mulai lupa, Pak. Iya, benar. Mulai merasa, wah cari duit ini kok cuma gini-gini aja ya. Mulai kreatif. Cari risky aset, risky stock. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh. Iya, benar. Cycle-nya seperti itu. Kalau properti, menurut saya, upside masih ada. Cuma inflow-nya kayaknya udah nggak ada semasif waktu breakout awal. Jadi kayaknya upside-nya terbatas karena inflow yang terbatas di properti ini. Iya, waktu itu inflow-nya waktu itu masih bagus sih kok. Tapi kayaknya kalau properti kita mesti selektif banget sama apa namanya ya, development-nya. Kita mesti lihat mana yang ada pembeliannya besar, itu bisa apa namanya marketing sales-nya tinggi, itu Betul. yang bisa kita cari. Sama kalau aku sih Justru baru menarik, Pak. Oke.
justru yang menarik, Pak. Kan trio bigger propertinya kan CTRA, SMRA, BSDE-nya kan cenderung sideways ya selama 2 bulan terakhir. Kalau kita melihat emiten yang lebih kecil, ini banyak yang udah breakout, Pak. Alam Sutra breakout, Modern Land breakout. Jadi kayaknya sih flow-nya lari ke situ dulu sebelum nanti ya itu biasanya barengan sama industrial land. Ini kan kelihatan udah mulai jalan-jalan Industrial, semua. ya ada banyak cerita corporate action nih industrial tuh kayaknya menarik. Benar. Industrial ini kan masa konsolidasi, Pak. Iya Masa benar. konsolidasi. Setelah dia lama tersiksa lah. Seperti itu. Ini masa konsolidasi. Jadi Iya. memang menarik sih. Tapi kalau ya kita ngomong properti besarnya, menurut saya properti besarnya sementara flow masih terbatas. Secara fundamental masih oke, secara structural masih oke, fundamental masih terbatas. Flow-nya masih terbatas. Tidak mencerminkan fundamental ya, Pak ya. Iya masih fundamental. Aku sih masih suka, cuman ya itu tadi flow-nya terbatas. Flow-nya kapan bisa balik ya? Kayaknya abis cerita dividen yang aku ceritain tadi. Dividennya kelar dulu, itu turun, Betul. pemilunya udah kelihatan, presidennya tahu siapa yang menang, baru properti. Baru jalan benar-benar Iya, ger. iya. Kayaknya suara saya cukup gede loh. Mungkin ini yang handphonenya yang kecil nih suaranya. Oke Pak, ini udah hampir sejam. Kira-kira ada ini nggak Pak? Closing insight untuk teman-teman warga 88 yang semua lagi dengerin kita nih di sini. Bahwa, nah aku ingat lagi, aku hanya mau ingetin lagi bahwa quotes dari Sir John Templeton, Mbak. Bahwa yang namanya bull market itu aku ingetin lagi nih. Bull market itu selalu born on pessimism, grow on skepticism. Jadi kalau lagi kayak gini nih, grow orang skeptis. Masa Fed mau naik suku bunga? Hancur dong Indonesia kalau Fed naik suku bunga. Itu dia, grow in skepticism. Nanti akan ada masanya mature on optimism and die on euphoria. Itu jangan lupa. Kira-kira kita bisa menilai kita ada di mana? Dan kalau saya lihat kita masih berada pada fase skepticism. Justru pada fase skepticism itu adalah fasenya kita harus belajar. Dan kalau tadi saya sama Ko Bernard itu sudah coba mengerucutkan ya, ini adalah waktunya kita berburu dividen stock. Karena dividen stock yang kemungkinan akan menjadi penggerak IHSG di paruh kedua tahun 2023. Oke, jadi saya rangkum buat teman-teman. Kalau untuk secara US rally sendiri, menurut kita ini rally-nya nggak firm karena fondasinya juga dari AI stock, di mana AI stock ini juga kita tahu valuasinya udah mahal banget. Tapi berbeda dengan Indonesia, ini sepertinya waktunya Indonesia decoupling dengan sentimen US market seperti di tahun 2009. Kita nanti akan mencari arah sendiri seperti pada tahun 2009, di mana emerging market seperti Indonesia ini memiliki pertumbuhan yang firm dengan fundamental yang firm. Jadi kita memberikan, menjanjikan sesuatu lebih dari sekedar suku bunga ya Pak ya. Kalau waktu awal-awal The Fed naik suku bunga, kita nggak naikin, kita takut outflow karena fundamental kita belum kuat. Tapi saat ini ketika The Fed katakanlah tidak turun suku bunga, kita turun suku bunga, kita tidak khawatir outflow lagi. Karena kita didasari oleh fundamental yang sudah lebih siap. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Kita siap untuk decoupling. Jadi untuk teman-teman, kita tetap pada view bahwa Indonesia berpotensi untuk menurunkan suku bunga, dan saya pribadi punya view mungkin sampai akhir kuartal 1 tahun depan 2-3 kali penurunan. Dan waktunya long saham kapan? Sekarang. Sekarang, kita udah dari bulan lalu bilang waktunya long saham. Exactly, Pak. Dari bulan lalu kita bilang. Sebetulnya Bisa cek. Kita udah bilang dari bulan 2, Pak, bahwa estimasi kita bulan 6 itu buy on weakness untuk buy on weakness bulan 6 ya. Alhamdulillah ternyata cocok tahun ini. Benar. Kita waktu itu hanya nunggu ada overhang di efek dari SVB yang bisa terkonten atau enggak. Terlepas dari itu semua, bahwa SVB bisa terkonten dan bahwa Credit Suisse juga bisa terkonten, bulan 6 ke depan ini kerasa mulus, bisa cari duit di market.
Seperti itu. Oke, kalau gitu Oke, terima kasih waktunya Pak Farul. Kita udah sejam ngobrol. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bulan depan. oke, Oke, sampai jumpa. thank you Pak Yuk. Farul. Sampai jumpa.